Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kegiatan kita pada bulan Ramadan ini untuk membicarakan kajian khusus ya di bulan Ramadan ini berupa ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui. Ya, ayat-ayat itu diantaranya ada di permulaan surat Al-Baqarah dan ada di belakang-belakangnya sampai nanti di akhir surat Al-Baqarah. Tentu kita tidak akan membahas semuanya, tapi ayat-ayat yang mesti tahu, mesti kalau bisa hafal dan paham isinya. Yang pertama ada di Al-Surah Al-Baqarah, di mana di dalam kumpulan ayat ini berisi ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah kita pelajari firman Allah Ta'alamullah ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di mana pada akhir ayat yang kedua Allah Ta'ala menyatakan bahwa Al-Quran ini yang tidak ada keraguan di dalamnya merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ya, nih. Mana tadi surat Al-Baqarah. Banyak sekali ini. Jadi Al-Quran itu la raiba fih. Ya. Ini adalah khobar ya. Zalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi itu khobar. Khobar yang pertama. Kemudian hudal lil muttaqin. Itu merupakan khobar yang kedua, khobarus tsani. Ya, kemudian jadi ini berita gitu loh bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, itu berita. Khobar artinya berita yang pertama. Tidak ada keraguan di dalamnya maksudnya dalam Al-Quran tidak ada isi yang meragukan, kalimat yang meragukan kebenarannya. Kemudian tidak ada keraguan juga bahwa dia itu berasal dari Allah. Itu dua poinnya. Yang ketiga, bahwa Al-Quran itu dinyatakan oleh Allah sebagai hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Nah, ini dijelaskan di dalam tafsir-tafsirnya. Nah, orang-orang yang bertakwa itu adalah menurut ayat yang ketiga ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka selalu membenarkan, selalu percaya, membenarkan bil ghaib, kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka yang selalu menegakkan salat,
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang memberikan, menginfakkan ya, wa mimma dan sebagian dari apa yang razaqnahum kami rezekikan kepada mereka, yunfikun mereka selalu menginfakkan. Yunfikun fi'il mudhari ini kata kerja sekarang dan seterusnya, kata kerja sekarang dan akan datang. Berarti orang beriman, orang bertakwa itu setiap hari infak. Nah, infaknya itu tidak harus kepada masjid, tidak. Tapi ke masjid itu paling tinggi, termasuk yang paling tinggi. Ya. Infak dalam Islam seperti mana ditarakan oleh Rasulullah SAW. Pertama untuk dirinya sendiri. Infak, cari uang dapat untuk siapa? Untuk dirinya dulu. Untuk makan. Untuk keperluan dirinya. Terus berikutnya untuk istrinya kalau udah punya istri. Kepada calon istri enggak boleh. Infak pada calon istri enggak boleh. Jadi saudara belum jadi suami istri terus kasih apa-apa kepada orang perempuan enggak boleh. Ya. Kepada istri, kemudian kepada anak. Ya, kemudian setelah kepada anak, kalau punya anak, kalau enggak ada anak, ya siapa di rumah itu yang dianggap sebagai anaknya? Sepupunya kah? Keponakannya kah? Atau anak yatim yang tinggal di rumahnya? Atau anak-anak yang ada dalam perwaliannya. Kemudian baru kepada pembantu. Pembantu disebut loh dalam hadis Nabi. Jadi saudara kalau bisa infak pada pembantu, infak. Kalau bisa tiap hari, tiap hari. Nah, kemudian habis itu baru kepada selain mereka, orang fakir, miskin, dan sebagainya. Itu di belakang-belakang. Ya, itu dulu sudah pernah atau sering disampaikan. Jadi kita bahas ini dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang percaya kepada yang gaib. Nah, percaya kepada yang gaib itu bagaimana? Sudah dijelaskan dalam banyak kitab tafsir, di antaranya ini. Nah, nih. Tafsir Jalalain dulu. Ya, tafsir Jalalain yang banyak dipelajari oleh para santri-santri pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, terutama pondok pesantren dari kalangan Nahdliyin. Keluar dari pesantren itu harus tahu tafsir Jalalain, lengkap 30 juz. Nah, kitabnya kecil aja. Ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka beriman. Beriman yu'minuna itu maksudnya yusaddikun, membenarkan. Orang yang percaya itu pasti membenarkan. Kamu percaya sama berita itu? Percaya? Betul itu betul. Siapa yang ngomong? Rasul kok. Rasulullah Muhammad SAW enggak pernah beliau berbohong. Ya, jadi orang yang beriman itu orang yang membenarkan. Yang pertama kata Allah membenarkan bil ghaibi kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Jalalain menerangkan yang gaib itu adalah bil ghaibi maksudnya bima, orang yang beriman itu mereka membenarkan bima kepada apa saja yang ghoba anhum, ghaib dari mereka. Sesuatu apa saja yang tidak tampak di mata mereka. Apa itu? Minal ba'tsi, berupa hari kebangkitan sesudah mati. Ghaib sekarang belum terjadi kok, ghaib. Wal jannati dan surga. Surga itu ghaib sekarang ini. Kita belum pernah lihat surga kok. Wan nari dan neraka. Ini termasuk yang disebut al-ghaib. Hari kebangkitan, surga, neraka. Itu disebut 3 saja dalam tafsir lain. Dalam tafsir yang lain, nah ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini tafsir Ibnu Abbas ini. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Mirip dengan tafsir lain. Nih perhatikan. Beriman kepada yang ghaib maksudnya bima kepada apa yang ghoba anhum, ghaib dari mereka, minal jannati yaitu surga, wan nari dan neraka, wasirat dan sirat, jalan yang
terbentang di antara ujung tepian jurang neraka satu sisi ke sisi yang lain. Jadi nanti kita akan melewati sirat. Itu menurut keyakinan Islam. Kalau keyakinan di luar Islam ya lain lagi, nggak tahu. Dalam keyakinan Islam, ajaran Islam itu ada yang disebut sirat, as-sirat. Bukan siratal mustaqim, bukan. As-sirat, sirat itu ya jalan yang hanya bisa dilewati satu orang. Dan di bawahnya itu neraka. Kita akan berjalan di sana. Nah, sekarang latihan keseimbangan dulu, jalan di atas tali sampean. Kalau orang-orang tua kita dulu, orang-orang Jawa itu mengatakan asirat itu wat ogalagil. Jembatan yang bikin orang jalan tuh gitu. Digawe saka rambut dibelah pitu. Dibuat dari rambut yang dibagi 7. Nah, sahale rambut dibagi 7 ya kayak apa itu? Itu kan menurut omongan orang Jawa. Dalilnya mana? Enggak ada dalilnya dari Quran, enggak ada, di hadis enggak ada. Itu untuk menakuti anak-anak kecil itu kok. Sama anak-anak mantan anak kecil, orang-orang yang mantan anak kecil, orang tua-tua yang enggak mau sholat. Ya. Jadi asyirat wal mizan dan juga timbangan amal. Jadi Ibnu Abbas memberi penjelasan lebih lebar lagi. Surga itu termasuk gaib, neraka termasuk gaib, sirat termasuk gaib. Al mizan, timbangan amal. Kayak apa timbangannya saya nggak tahu, nggak bisa nerangkan. Orang belum pernah lihat kok. Ya, ada nanti timbangan amal. Wal ba'si dan hari kebangkitan sesudah mati, wal hisab dan perhitungan. Itu semuanya ada. Nah, orang bertakwa ini percaya dan membenarkan kepada semua ini. Wa ghairi dzalik, ya, bima huwa anu minal dan seterusnya. Wa ghairi dzalik dan selain itu tadi masih ada lagi segala yang gaib seperti para malaikat, jin, ya. Itu gaib semuanya itu. Itu satu. Ibnu Abbas juga menerangkan alladzina yu'minuna bil ghaib, itu maksudnya wa yuqalu dan dikatakan oleh sebagian orang alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, maksudnya bima anzala minal Qur'an, dengan kepada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an wa bima lam yanzil, ya, dan kepada apa yang belum turun atau tidak turun. Maksudnya orang-orang Islam yang dulunya Yahudi, dulunya Nasrani, dulunya Majusi, tapi mereka beriman kepada Al-Qur'an. Itu yang disebut dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada Al-Qur'an dan kepada kitab yang turun selain Al-Qur'an. Orang yang beriman, orang Yahudi kan orang yang merasa percaya atau beriman kepada Taurat. Tapi kemudian mereka mengingkari Taurat itu, lalu disebut orang Yahudi. Kalau mereka beriman kepada Taurat saja, itu orang beriman. Di masa Al-Quran, Taurat masih berlaku. Begitu turun kitab Injil, orang tidak bolehlah beriman hanya kepada Taurat saja, tapi harus beriman juga kepada Injil. Orang beriman kepada Taurat dan kepada Injil. Itu disebut orang yang beriman di masa berlakunya kitab Injil. Sesudah kitab Injil turun, ada lagi kitab Allah yang turun, disebut Al-Quran. Nah, orang yang bertakwa itu beriman, ya, bil ghaibi, kepada yang gaib, ya, kepada Al-Quran itu juga gaib, itu kepada kitab-kitab yang selain Al-Quran. Yang terakhir wa yuqalu dan dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, itu dikatakan al-ghaib itu huwallah, dia adalah Allah. Jadi dalam tafsir Ibnu Abbas di keterangannya bahwa beriman kepada yang gaib, beriman kepada yang gaib itu artinya beriman kepada Allah. Kalau manusia tidak percaya kepada yang gaib, dia tidak bisa beriman. Makanya orang komunis tidak percaya kepada Allah mereka. Dia tidak percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan kok. Demikian juga kaum materialisme. Orang-orang materialisme tidak percaya kepada yang gaib, ateis, tidak percaya pada yang gaib, enggak percaya mereka. Mereka percaya kalau ada kelihatan.
baru percaya. Kalau enggak bisa kelihatan, enggak percaya. Itu orang komunis, orang sosialis, orang materialis itu begitu. Makanya ada cerita sampai kepada kita di masa sebelum 1965, di mana pada 1965 itu meletus pemberontakan PKI di negara kita ini, dan itu sejarah yang tidak bisa dihapus. Ya, tidak bisa dihilangkan, itu tetap akan tertulis dalam sejarah. Itu sebelum peristiwa G30 terjadi itu, anak-anak TK yang sekolah di taman kanak-kanak yang gurunya itu gerwani, anggota gerwani, itu mengajarkan pada anak-anaknya begini. Ayo sekarang anak-anak, sekarang ayo minta, bilang begini, ya Allah, saya minta roti. Allah kan maha pengasih, maha penyayang, ya kan? Nah, kalau maha pengasih, kalau dia diminta pasti ngasih. Dia maha penyayang, dia pasti akan sayang. Kalau ada orang minta, dia pasti akan kasih. Ayo sekarang semuanya bilang, ya Allah, pejamkan matanya. Ya Allah, saya minta roti, ya Allah. Sekarang buka matanya. Ada roti apa enggak? Enggak ada, Bu Guru. Dah sekarang pejamkan matanya lagi semuanya, ayo. 1, 2, 3. Anak-anak buka matanya. Ada anak-anak enggak sini gini? Oh, enggak ada. Makanya ada yang merem juga ini. Anak-anak buka matanya. Pejamkan matanya sekarang, ya. Terus bilang, Bu Guru, saya minta roti. Mereka bilang, Bu Guru, saya minta. Bu Guru banyak kan, guru TK bukan hanya satu. Kasih roti semua ke tangan anak-anak tadi. Nah sekarang buka matanya. Ada roti apa enggak? Ada Bu Guru, semua dapat roti. Tadi kalian semua minta kepada Allah roti, enggak dikasih. Kalian bilang kepada Bu Guru minta roti, dikasih. Ini artinya apa? Allah itu tidak ada, enggak bisa ngasih roti. Gitu pendidikannya gerwani kepada anak-anak kecil di tahun 1965 dulu. Jadi Allah itu tidak ada. Nah, makanya jangan minta kepada Allah. Allah enggak ada, enggak bisa dimintain. Anak kecil dijejeli begituan. Ya sudah, dia terima apa ujar gurunya diterima kok. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak kecil, sekolahkan anak-anak Anda di tempat yang benar. Jangan ditaruh di sembarang tempat. Benar itu. Orang tuanya Mas Huda, mana Mas Huda? Pak Joko ya? Ya, yang bilang katanya, nek kowe ora gelem mondok rasa sekolah gitu. Ya. Bapaknya dia, saya kenal orangnya, ketemu itu baru waktu nganter dia. Sebelum udah kenal nama Joko itu, Ustaz Joko itu saya udah kenal itu. Terkenal di Delanggu sana, nggih. Delanggu, tahun Delanggu ya, antara Solo dengan Klaten. Kalau sampean dari Solo mau ke Jogja pasti ngelewati Delanggu, kota kecamatan, termasuk Kabupaten Klaten. Kota yang dulu terkenal sebagai lumbung, kecamatan terkenal sebagai lumbung padi, beras Delanggu itu terkenal, nggih Pak. Pak itu, Pak siapa jenenge lah? Pak Aryono lah. Kok jadi pelupa sekarang saya? Astagfirullah, kurang makan rupanya. Bukan kurang makan, saya tadi tidak sahur Pak. Masya Allah, iso tidak sahur? Ya iso. Waktu malamnya saya bilang, dulu waktu masih ada Bunda, itu saya kalau sahur mesti dibangunkan sama Bunda. Begitu Bunda sudah enggak ada, saya sahur bisa bangun sendiri. Suatu ketika tadi malam atau kemarin sore atau kemarin siang, saya batin, kalau seandainya saya enggak bangun terus enggak sahur terus gimana ya? Terjadi betul Pak tadi Pak. Saya itu terbangun waktu mangizim itu azan tuh, astagfirullahaladzim. Karena enggak ada kegiatan sholat lail, sholat malam saya enggak ngerjakan lagi, ya sudah sholat tarawih. Tuh Pak Agung, mana Pak Agung? Pak Agung enggak ada. Oh gaib ya, lagi gaib ini. Jadi apa namanya? Karena saya tidak ada kegiatan lagi jadinya. Tidur, bangun-bangun azan Pak, astagfirullahaladzim. Ya Allah saya belum sahur. Ya Allah ya sudah, saya nikmati aja apa adanya sudah.
Kuat pora iki ya, belum pernah saya. Seumur hidup rasa-rasanya belum pernah saya seumur hidup. Puasa enggak sahur itu belum pernah. Ini baru akan saya jalan ini hari ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mungkin saudara sudah pernah, tapi saya enggak pernah. Orang ketang makan kurma 7 butir itu pernah karena cepat-cepat gitu makan seadanya. Ya, iya hari ini makan ndak, minum juga ndak. Berdoa ya Allah beri hamba kekuatan ya Allah. Jangan haus, jangan lapar ya Allah. Jangan lemes ya Allah. Ya, sudah kembali ke sini ya. Jadi kata Bu Guru tadi Allah tuh nggak bisa ngasih apa-apa. Waktu sekalian bilang minta roti Bu Guru, ada kan rotinya toh. Nah, jadi kalau sekarang minta sama orang aja, nanti dikasih. Begitu pendidikan mereka. Itu pendidikan anak-anak ala Gerwani. Nah, Gerwani itu PKI-nya perempuan. Kalau laki-lakinya anggota PKI, perempuannya anggota Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Itu. Nah, kembali ke sini. Itu orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Dengan penjelasan itu tadi, masih ada lagi enggak keterangan yang lain? Kita lihat, ada lagi nih. Ini tafsir As-Sam'ani. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang percaya kepada yang gaib, yakni yusaddiquna bil ba'tsi. Mereka membenarkan kepada hari kebangkitan wal hisab dan hari perhitungan amal manusia, wal jannati wan nar dan surga dan neraka. Ya. Kemudian fi tafsiri Qatadah, dan dalam kitab tafsirnya Qatadah dikatakan bahwa ini enggak, ini nanti, ini enggak. Ya, ini dihapus saja. Ini begitu hampir sama. Masih ada lagi enggak di belakangnya? Ini ada lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang percaya kepada yang gaib atau membenarkan kepada yang gaib. Wa huwa, dan yang gaib itu dia adalah kullu ma, segala apa saja, setiap apa saja yang la yudrik, tidak bisa menemui, mendapatkannya, tidak bisa seseorang mendapatkan bil hawas, dengan panca inderanya. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera, itu gaib. Wa ghaba anna, dan segala yang gaib dari kita. Apa itu? Mimma, dari apa saja yang akhbarallahu anhu, Allah telah mengabarkan tentang dia. Jadi kabar-kabar atau berita-berita dalam Al-Quran itu kan datang dari Allah. Apa saja yang diceritakan dalam Al-Quran itu gaib semua itu. Cerita tentang Ashabul Kahfi itu gaib. Cerita tentang para nabi itu gaib semua itu. Ya, para nabi pun sekarang sudah gaib. Ya, itu berita-berita yang Allah kabarkan tentang dia, atau akhbaru anhu rasuluh, atau segala sesuatu yang telah mengabarkan tentang dia rasuluhu, rasulnya. Jadi berita-berita yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu juga gaib. Seperti al-yaumil akhir, berita tentang hari akhir, hari kiamat, itu gaib itu. Nah, itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian berikutnya, kalimat berikutnya, wa yuqimunas shalah, gitu kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan mereka yang selalu menegakkan salat. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang menegakkan salat. Yakni yaitu kata Imam Jalalain, yaitu nabiha, mereka selalu mendatangi sholat atau mengerjakan sholat. Ya, mendatangkan sholat, ya ini mengerjakan, menegakkan sholat, yaitu melaksanakan sholat, mendatangkan sholat, bihukukiha, dengan segala hak-haknya, hak-hak sholat. Apa itu hak-hak sholat? Nanti diterangkan dalam tafsir lain. Ya, wa mimma berikut tunggu dulu dari tafsir Ibnu Abbas dulu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka menegakkan salat. Apa ini maksud dengan menegakkan salat? Yaitu yutimmunas shalawat. Mereka menyempurnakan salat-salat itu. Yutimmunas shalawat til khams. Yutimuna shalawatil khamsi, mereka yang menyempurnakan sholat 5 waktu. Jadi sholat, ketika mereka sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, mereka mengerjakannya dengan sempurna.
menegakkan sholat itu mengerjakan sholat dengan sempurna, yakni menyempurnakan biwudu'iha, wudunya sempurna, dibasuh semua yang harus dibasuh. Itu menyempurnakan waruku'iha, dan menyempurnakan rukuknya. Ketika ruku, Allahu Akbar, ruku sempurna rukuknya. Ini ruku itu enggak begini tapi begini. Ini punggungnya harus tegak lurus dengan kakinya. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus tegak lurus, sempurna. Wa sujudiya, dan menyempurnakan sujudnya, harus di atas 7 anggota tubuh. Ini dahi dengan hidung harus nempel di tempat sujud. Kedua telapak tangan nempel di tempat sujud. Kedua lutut menempel di tempat sujud. Kedua ujung kaki. Kaki kita kan ada telapak kakinya ini, telapak kaki. Nah, telapak kaki ini ujungnya ini harus nempel. Ujung telapak kaki, bukan ujung jari. Ujung telapak kaki nempel di tempat sujud dua-duanya. Ini menyempurnakan sujud. Kemudian wama yajibu fiha min mawaqitiha, dan apa yang wajib padanya dari waktu-waktu sholat. Jadi menjaga dengan sempurna waktu-waktu sholatnya. Saat sholat tiba, saat itu juga orang yang bertakwa mengerjakannya. Itu yang kedua. Yang dalam tafsir lain ada yang beda apa enggak, kita lihat sebentar. Wa yuqimuna sholata, dan mereka menegakkan sholat, yakni as-shalawatil mafrudhati, sholat yang telah difardukan, sholat 5 waktu. Ya, yang yutimunaha, mereka menyempurnakannya ala atas berdasarkan kepada masanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sholatin minha, berdasarkan apa yang Rasulullah SAW telah mensunnahkannya di dalam setiap sholat yang beliau laksanakan. Jadi orang yang bertakwa itu tidak sekedar mengerjakan sholat, tapi melaksanakan sholat dengan sempurna. Ya, itu. Dalam tafsir lain lagi masih ada enggak? Nah, ini ada ini, yaitu wahumul ladina, dan orang-orang yang bertakwa mereka adalah alladina, orang-orang yang yuqimuna sholata, mereka menegakkan sholat bi'adaiha, dengan menunaikannya, ya, dengan menunaikannya wafaqo, menyesuaikan ma dengan apa yang syara'allahu, Allah telah syariatkan, min syurutiha, dari syarat-syaratnya. Jadi sholat itu ada syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan ada rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan ada wajib-wajibnya, wa sunaniha, dan ada sunnah-sunnahnya. Itu semuanya dijaga. Rukun sholat dijaga, syarat sholat dijaga, wajib-wajibnya sholat dijaga, sunnah-sunnahnya sholat juga dijaga. Itu yang namanya menegakkan sholat. Yang terakhir, orang yang bertakwa adalah, kata Allah, setelah Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rezekikan, kami berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa itu. Ya, atainahum, kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka selalu menginfakkan, membelanjakan rezeki kami, rezeki dari kami, membelanjakan. Di sini maksudnya menginfakkan sini fi taatillah, membelanjakan atau menginfakkan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi uang yang kita pakai itu kita belanjakan kan? Kita cari duit, dapat duit kita belanjakan, kita infakkan. Membelanjakan atau menginfakkan harta itu diajari kita oleh Allah. Infakkanlah hartamu, belanjakanlah hartamu di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, jadi untuk istri, untuk anak, untuk kerabat, untuk fakir miskin, orang fakir orang miskin, untuk anak yatim, untuk sabilillah, semuanya kalau bisa kita belanjakan harta kita ke sana. Itu dalam ketaatan kepada Allah. Ya, ini dalam tafsir di Jalalain begitu. Dalam tafsir Ibnu Abbas diterangkan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka selalu menginfakkan. Wa mimma atainahum minal amwal, maksudnya begitu, dan dari apa yang kami telah berikan kepada mereka orang-orang bertakwa berupa harta-harta itu, yusaddikuna, yatasaddaquna, mereka selalu mensedekahkan. Jadi orang yang bertakwa itu selalu sedekah. Tidak kepada semua orang, ya, hari ini kepada orang fakir, besok kepada orang miskin, besok kepada
anak yatim, besok kepada sabilillah, misalnya kayak begitu. Orang hartanya enggak banyak. Ya, begitu ya. Wa yuqaluna, dan dikatakan makna wa mimma razaqnahum yunfikun, maksudnya yu'aduna zakata amwalihim. Mereka selalu menunaikan zakat harta mereka. Wa huwa Abu Bakar As-Siddiq wa ashabuh, dan dia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabatnya. Kata Ibnu Abbas yang disebut dalam ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu bukan kita. Itu Abu Bakar dan sahabatnya. Kalau kita mau disebut oleh Allah seperti ayat ini yang Allah sebutkan, ya kita harus menjadi seperti orang seperti Abu Bakar, seperti para sahabat Nabi. Gitu, Pak. Ya, itu dalam tafsir Ibnu Abbas. Dalam tafsir yang lain lagi ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang bertakwa itu selalu menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, yakni maksudnya az-zakat al-mafruḍah, menginfakkan zakat yang diwajibkan, yakni zakat mal. Ala sunnatiha aidon, juga harta yang menjadi sunnahnya juga. Menginfakkan harta yang hukumnya sunnah. Nah, yang zakat ini hukumnya wajib bagi orang yang kaya. Kalau infak, orang kaya itu tidak cukup hanya zakat saja, dia juga harus infak sunnah. Ya, itu dalam kesimpulannya, dalam tafsir yang merupakan kesimpulan ini diterangkan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu maksudnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka selalu menginfakkan. Wahum, dan mereka adalah alladzina, orang-orang yang yunfikuna, selalu menginfakkan mimma, dari apa saja yang razaqahumullah, Allah telah rezekikan kepada mereka. Bi ikhrajil wajibi, dengan mengeluarkan yang wajib, ka, seperti az-zakati, zakat. Itu menginfakkan zakat mal itu wajib bagi orang kaya. Atau ghairil wajib, infak yang tidak wajib. Ka, seperti shadaqatit tatawwu'i, sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Semuanya itu baik membayar zakat yang wajib hukumnya dan sedekah yang sunnah hukumnya, itu semuanya dilakukan oleh orang yang bertakwa roja'a thawabillah, dalam keadaan mengharap balasan dari Allah. Jadi ketika kita mengeluarkan uang untuk buka puasa hari ini, niatkan itu. Ya Allah, ini saya keluarkan uang hamba ini yang Paduka berikan kepada hamba ini, ya Allah, untuk mencari pahala dari Engkau, ya Allah. Seperti yang Engkau janjikan melalui lisan Rasulmu. Man fattara shaiman, siapa yang memberi buka puasa kepada satu orang yang berpuasa, itu manfaat terus iman, falahu ajruhu, maka untuk dia pahala dari orang yang berpuasa yang dia kasih buka tadi, min ghairi ayyang kuso min ujurihi syai'a, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa di sedikit pun. Itu ya. Dan inilah yang biasa kita lakukan, yang sudah biasa kita lakukan sampai hari ini. Mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan, dari beriman kepada Allah, yang menegakkan sholat, kemudian menginfakkan sebagian harta kita, itu semuanya sudah kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, dan kita semoga mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang sempurna. Semoga semua yang kita lakukan diterima oleh Allah dan diberi balasan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.